Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat sampai hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan memantapkan materi teks prosedur yang telah kita bahas sebelumnya. Ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini untuk memantapkan materi kita. Yang pertama, nanti kita telah membahas kemarin tentang bagaimana kita mengonstruksi teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan juga tahapan-tahapannya. Yang ketiga, kita membahas tentang struktur dan pembahasan teks prosedur. Dan yang terakhir, kita membahas tentang mengembangkan teks prosedur. Baik, kita bahas dari yang pertama. Pembahasan untuk mengonstruksi informasi teks prosedur. Pembahasan kita yang kemarin ada 2 hal. Yang pertama, setelah kita membaca teks prosedur itu, kita mampu menemukan isi dari teks prosedur. Yang kedua, kita mampu menganalisis pernyataan umum dan tahapan-tahapan dari teks prosedur untuk kajian yang pertama. Dan yang kita tahu, pengertian teks prosedur itu, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau cara yang dapat membantu pembaca melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Jadi ada hal yang perlu kita garis bawahi, yakni ada langkah-langkah atau cara ya yang langkah-langkah ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Itu kira-kira untuk pengertian teks prosedur. Baik, untuk jenis-jenis teks prosedur jangan lupa, jenis-jenis teks prosedur ada 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan juga teks prosedur protokol. Ini juga penjelasannya juga kemarin sudah, dan juga contoh-contoh dari jenis-jenis teks prosedur ini juga sudah, ya. Jika kalian masih ingat, untuk cara mengoperasikan vacuum cleaner itu masuk ke jenis prosedur sederhana. Sementara untuk contoh yang kita analisis kemarin untuk pernyataan umum dan tahapan-tahapannya, yakni proses pengurusan KTP. Proses pengurusan KTP ini masuk ke jenis teks prosedur kompleks, di mana perbedaan antara keduanya, prosedur sederhana itu tahapannya hanya 2-3 tahapan atau langkah-langkahnya, sementara teks prosedur kompleks jauh lebih rumit atau lebih banyak tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya yang akan kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sementara untuk teks prosedur protokol, teks ini ya bisa ya kita katakan dapat diubah langkah-langkahnya ya untuk teks prosedur protokol. Sementara untuk prosedur sederhana dan kompleks itu semuanya harus sistematis. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di bagian yang kedua, kita akan membahas tentang menganalisis pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Jadi, saya sekedar hanya mengingatkan kembali bahwa pernyataan umum itu adalah bagian awal atau pembuka teks prosedur yang berisi tentang tujuan, yang berfungsi sebagai pengantar umum yang menandai apa yang akan dibuat atau dilakukan. Contoh, kalau kita membuat nasi goreng, nah di bagian pernyataan umum dari judul-judul itu pun masuk nanti ke bagian pernyataan umum, cara membuat nasi goreng. Nah, itu masuk ke bagian pernyataan umum, tapi nanti kita akan bahas itu di bagian strukturnya ya, untuk lebih memperoleh. Yang pasti untuk pernyataan umum ini, ingat saja pernyataan umum adalah bagian awal atau pembuka dalam sebuah teks prosedur, ya, itu untuk pernyataan umum. Sementara untuk tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan adalah langkah-langkah yang disusun secara urut yang harus dilakukan oleh pembaca untuk mencapai tujuan teks prosedur. Jadi artinya gini, untuk tahapan-tahapan ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi contoh yang tadi, ketika kita mau memasak nasi goreng, akan ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk tujuan akhirnya kita membuat sebuah nasi goreng, seperti itu kira-kira. Contoh gini, contoh sederhananya, kalau kita masak mie instan, di depan, di tampilan depan itu mereknya, ya merek produknya, merek mie instannya. Sementara di bagian belakang ada nanti itu komposisi dan bahan,
dan di bawahnya ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan